Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Yozaril Putri dengan NIM 1814070022. Mata kuliah Meteorologi Penelitian. Di sini saya akan membahas tentang bab 4 dan bab 5. Bab 4 yang pertama ada hasil penelitian. Hasil penelitian adalah proses pengaturan atau pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip-prinsip umum atau teori. Yang selanjutnya, di sini saya akan mengambil contoh dari jenis penelitian eksperimen dengan judul Skripsi, pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Contoh hasil penelitiannya, pertama hasil tes awal pretest. Dari hasil perhitungan statistik, maka diperoleh bahwa nilai rata-rata tes awal atau pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 68,96 dan 71,58. Hasil tes akhir atau post-test, hasil tes pada kelompok eksperimen mengalami peningkatan sebesar 10,07, yakni dari tes awal 68,98 mengalami peningkatan menjadi 79,03. Sedangkan pada kelompok kontrol juga mengalami peningkatan juga, yakni dari tes awal 71,58 menjadi 71,86, hanya mengalami peningkatan sebesar 0,28. Peningkatan hasil tes kelompok kontrol tidak sebesar pada kelompok eksperimen. Yang selanjutnya yaitu pada jenis penelitian deskriptif. Dengan judul skripsi, hubungan motivasi belajar dan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SDN di Gugus 2, Kecamatan Galur, Kulon Progo. Dengan contoh analisisnya, data motivasi belajar. Digunakan instrumen angket dengan jumlah 28 butir pertanyaan, masing-masing butir skornya 1-4, sehingga skor minimalnya adalah 1 kali 28 sama dengan 28, dan skor maksimalnya adalah 4 kali 28 sama dengan 112. Berdasarkan hasil analisis, data mengenai motivasi belajar diperoleh skor tertinggi 95 dan skor terendah adalah 47. Data perhatian orang tua. Digunakan instrumen angket dengan jumlah 26 butir pertanyaan, masing-masing butir skornya 1-4, sehingga skor minimalnya adalah 1 kali 26 sama dengan 26, dan skor maksimalnya adalah 4 kali 26 sama dengan 104. Berdasarkan hasil analisis data mengenai perhatian orang tua, diperoleh skor tertinggi 97 dan skor terendah adalah 46. Penelitian R dan D dengan judul skripsi, pengembangan media pembelajaran IPA SD materi rangka manusia berbasis metode Montessori. Dengan hasil analisisnya, potensi dan masalah, peneliti melakukan identifikasi masalah dengan observasi dan wawancara. Dari observasi wawancara, peneliti melakukan analisis karakteristik siswa dan memberikan kuesioner dengan kebutuhan untuk siswa dan guru. Penyusunan rencana. Peneliti membuat desain media pembelajaran dan menyusun instrumen yang dibutuhkan. Pengembangan bentuk awal produk, validasi produk, dan uji coba terbatas. Penelitian PTK dengan judul skripsi, peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD Negeri Karamloko 1 pada materi operasi perkalian dan pembagian melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Perencanaan. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah meminta izin kepada kepala sekolah SD Negeri Karamloko, kemudian peneliti menemui guru kelas 3 untuk meminta izin akan mengadakan penelitian dan sekaligus wawancara sebagai langkah awal mengidentifikasi permasalahan terjadi di SD Negeri Karamloko. Pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 3
SD Negeri Karamloko yang beralamat di Jalan Pelagan Tentara Pelajar kilometer 8,5 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan 2 kali 35 menit setiap 1 minggu, dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2015 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015. Observasi. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pendekatan kontekstual. Pendekatan hasil belajar yang diamati pada materi operasi hitung perkalian dan pembagian kelas 3 SD Negeri Karamloko. Yang terakhir, refleksi. Peningkatan hasil belajar mengalami peningkatan yang signifikan dari data kondisi awal sebelum melakukan penelitian, dan peningkatan hasil belajar memenuhi target yang peneliti buat. Yang kedua, analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Di sini saya akan mencontohkan pada jenis penelitian eksperimen. Pada penelitian ini, sebelum dilakukan pengujian analisis data, terlebih dahulu diadakan uji prasyarat analisis, yakni dengan pengujian normalitas dan homogenitas antara subjek dan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian deskriptif. Penelitian ini meneliti populasi tanpa menggunakan sampel untuk menguji hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat digunakan analisis korelasi produk momen. Pengujian korelasi produk momen ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 20 for Windows dengan taraf kesalahan 5%. Yang selanjutnya, penelitian mixed method. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis deskriptif, mean, median, modus, merumuskan null hipotesis, mengorganisasikan data, menentukan taraf signifikasi, menguji normalitas skor-tes, menguji homogenitas skor-tes, dan menguji hipotesis. Yang ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan adalah menjelaskan hubungan yang mencakup hasil analisis seluruh berubah untuk menjawab tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian, menjelaskan keutamaan dan keterbatasan penelitian serta implikasi yang ditimbulkannya sebagai dasar untuk merumuskan saran. Di sini saya akan mencontohkan pada jenis penelitian eksperimen. Dengan contoh pembahasannya, berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar IPA pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh nilai rata sebesar 79,03 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah adalah 56. Sedangkan kelompok kontrol dengan menggunakan metode konvensional memiliki nilai rata sebesar 71,86 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah adalah 44. Dilihat dari rata-rata nilai pretest dan posttest untuk hasil belajar kognitif IPA pada kedua kelompok di atas, maka dapat diketahui bahwa peningkatan rata-rata untuk hasil belajar pada kelompok eksperimen lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi pada kelompok kontrol. Yang selanjutnya, penelitian deskriptif. Contoh pembahasannya yaitu hubungan motivasi belajar dengan kesiapan belajar dan hubungan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar. Teman-teman semua bisa melihat contoh dari hubungan motivasi belajar dengan kesiapan belajar. Dan yang kedua ada hubungan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar. Hasil penelitian diperoleh perhatian orang tua siswa kelas 5 SD di Gugus 2 Kecamatan Galur berada pada tingkatan sedang. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar orang tua siswa kelas 5 SD di Gugus 2 Kecamatan Galur telah memberikan perhatian yang baik kepada anaknya. Perhatian orang tua yang baik ini ditunjukkan dari tercapainya indikator memberikan peringatan, memberikan teguran, penyediaan dan pengaturan waktu belajar, bantuan mengatasi masalah, pengawasan belajar, serta penyediaan fasilitas belajar. Penelitian korelasi.
kasih. Pembahasan hasil analisis motivasi belajar. Sesuai dengan analisa data yang telah peneliti lakukan, diperoleh simpulan bahwa pada kelas 4 SD di Gugus 2 Dr. Sutomo Blado Batang memiliki rata skor 82,5 berdasarkan analisis data statistik deskriptif. Motivasi belajar dan motivasi belajarnya berada dalam kategori sangat baik, yaitu sebesar 63,4%, yaitu sebanyak 59 siswa. Yang kedua, pembahasan hasil analisis hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Penghitungan nilai hasil belajar itu menggunakan pengetahuan sosial menggunakan program Microsoft X. Diketahui siswa kelas 4 SDN di Gugus Dr. Sutomo Blado Batang memiliki rata nilai hasil belajar ilmu pengetahuan sosial sebesar 88,8 dan berada dalam kategori sangat baik, yaitu 82,8%, yang berarti sebesar 82,8% sebanyak 77 siswa mampu menguasai 86-100% materi ilmu pengetahuan sosial. Penelitian mixed method. Contoh pembahasannya, dari data dipaparkan peneliti terlihat bahwa siswa mengalami miskonsepsi terhadap gaya magnet dan cermin, dan tingkat pendidikan orang tua tidak mempengaruhi terjadinya miskonsepsi pada anak. Hal itu bisa karena kemampuan minat belajarnya yang kurang, atau dapat disebabkan oleh faktor lain seperti guru, buku, cara mengajar, dan lain-lain. Selanjutnya, penelitian PTK. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 2 kali pertemuan. Dan penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu peningkatan hasil belajar dan berpikir kritis. Dan pembahasan yang keempat yaitu keterbatasan penelitian, yaitu keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercangkut di dalam luasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup dalam penelitian dan di luar kendalikan peneliti. Contoh keterbatasan penelitian di sini saya akan mengambil dari jenis penelitian eksperimen. Contoh keterbatasan penelitiannya, yang pertama, adanya keterbatasan waktu penelitian karena penelitian ini juga menyesuaikan jadwal yang ada di sekolah. Peneliti hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan waktu yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, susahnya mengontrol variabel luar pada penelitian eksperimen manusia. Yang ketiga, peserta didik sebagai subjek penelitian, walaupun berasal dari suatu sekolah yang sama, tetap saja mereka memiliki perbedaan. Peserta didik yang dijadikan sebagai kelompok eksperimen cenderung lebih susah diatur. Penelitian R dan D. Pada uji coba terbatas, replika rangka manusia hampir lepas dari papan sehingga peneliti meminta tukang kayu untuk memberikan penyangga pada rangka kepala manusia setelah uji coba terbatas. Yang kedua, terjadi kesalahan pewarnaan oleh papan oleh tukang kayu sehingga peneliti meminta tukang kayu pengulangan pewarnaan. Selanjutnya, warna pada kartu soal luntur sehingga peneliti mencetak ulang kartu soal. Media pembelajaran tidak memungkinkan digunakan lebih dari 5 orang secara bersamaan, sehingga selama uji coba terbatas 10 siswa dibagi menjadi 2 kloter dalam belajar menggunakan media pembelajaran. Penelitian mixed method. Contohnya, instrumen tes dan tulis yang dibuat oleh peneliti tidak disertai alasan siswa dalam menjawab sehingga data yang diperoleh kurang mendalam. Selanjutnya, jenis penelitian PTK. Contohnya, selama pembelajaran matematika melalui pendekatan kontekstual, peneliti mengalami keterbatasan waktu karena alokasi waktu yang diberikan oleh guru kelas selama 1 kali pertemuan hanya 2 kali 30 menit.
suatu komponen dari 7 komponen dalam pendekatan kontekstual belum terlaksana dengan baik. Itulah contoh dari keterbatasan dalam penelitian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan adalah suatu akhir pada penelitian yang berguna untuk menyajikan sesuatu yang singkat dan menggambarkan penutupan tentang penelitian tersebut. Di sini kita ambil contoh dari jenis penelitian eksperimen dengan judul skripsinya, pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SDN 3 Purbalingga. Contoh kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Selain itu juga dapat dilihat dari rata-rata hasil post-test yaitu dengan penggunaan metode eksperimen sebesar 79,03 dengan nilai tertinggi yaitu 96 dan nilai terendah 56. Sedangkan dengan penggunaan metode konvensional sebesar 71,86 dengan nilai tertinggi yaitu 96 dan nilai terendah 44. Penelitian deskriptif dengan judul skripsi hubungan motivasi belajar dan perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Galur, Kulon Progo. Tujuan penelitiannya yang pertama bagi sekolah mengetahui seberapa tinggi motivasi perhatian orang tua dan kesiapan belajar siswa kelas 5 SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Galur sehingga sekolah dapat mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, bagi peneliti dapat membuktikan kebenaran teori. Yang ketiga, bagi guru mengetahui seberapa tinggi motivasi perhatian orang tua dan kesiapan belajar siswa kelas 5 SD Negeri di Gugus 2 Kecamatan Galur sehingga guru dapat mengambil tindakan yang tepat. Contoh kesimpulannya yaitu yang pertama, terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SD di Gugus 2 Kecamatan Galur dengan tingkat hubungan kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya motivasi belajar, maka secara langsung akan diikuti dengan peningkatan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif antara perhatian orang tua dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SD di Gugus 2 Kecamatan Galur dengan tingkat hubungan sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan peningkatan perhatian orang tua, maka kesiapan belajar siswa akan meningkat, namun peningkatannya tidak terlalu besar. Yang ketiga, terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama dengan kesiapan belajar siswa kelas 5 SD di Gugus 2 Kecamatan Galur dengan tingkat hubungan sedang. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya motivasi belajar dan perhatian orang tua, maka akan diikuti dengan peningkatan kesiapan belajar siswa. Namun, peningkatannya tidak terlalu besar. Penelitian korelasi dengan judul skripsinya, hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar IPS di SD Gugus 1 Kabupaten Kepahyang. Dengan tujuan penelitiannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar IPS di SD Gugus 1 Kabupaten Kepahyang. Teman-teman semua bisa melihat contoh kesimpulan dari judul skripsi yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya penelitian R dan D dengan judul pengembangan media pembelajaran IPA SD materi rangka manusia berbasis metode Montessori. Dengan tujuan penelitian,
mendeskripsikan prosedur pengembang media pembelajaran IPA SD materi rangka manusia berbasis metode Montessori untuk kelas 5. Yang kedua, mengetahui kualitas media pembelajaran IPA SD materi rangka manusia berbasis metode Montessori untuk siswa kelas 5. Kesimpulannya, yang pertama, peneliti dan pengembangan media pembelajaran rangka kepala manusia berbasis metode Montessori untuk siswa kelas 5 dimodifikasi oleh peneliti menjadi 5 tahap. 5 tahap tersebut yaitu potensi dan masalah, perencanaan, pengembangan bentuk awal produk, validasi produk, dan uji coba terbatas. Yang kedua, kualitas media pembelajaran rangka kepala manusia berbasis metode Montessori untuk kelas 5 sangat baik. Dilihat dari perolehan skor validasi oleh para ahli. Rata-rata skor yang diperoleh dalam validasi produk oleh para ahli adalah 3,85. Dari hasil uji coba terbatas, nilai post-test lebih unggul daripada nilai pre-test. Selisih antara rata-rata nilai post-test dan pre-test adalah 40. Dengan demikian, media pembelajaran rangka kepala manusia berbasis metode Montessori dapat membantu siswa dalam mempelajari bagian tulang pada rangka kepala. Penelitian PTK dengan judul skripsi, peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD Negeri Karamloko 1 pada materi operasi hitung perkalian dan pembagian melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Tujuan penelitian yang pertama, memaparkan penerapan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD Negeri Karamloko 1 semester ganjil untuk tahun ajaran 2015 dan 2016. Yang kedua, meningkatkan dan mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada materi perkalian dan pembagian pada siswa kelas 3 SD Negeri Karamloko 1 semester ganjil tahun ajaran 2015-2016. Yang ketiga, meningkatkan dan mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada materi perkalian dan pembagian kelas 3 SD Negeri Karamloko 1 semester ganjil tahun ajaran 2015 dan 2016. Teman-teman semua dapat melihat contoh kesimpulan dari judul skripsi yang telah saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya, implikasi dan saran. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah, atau implikasi merupakan suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Sedangkan saran adalah suatu pemberian nasihat atau berbagai pemikiran guna membantu atau menyelesaikan suatu masalah secara umum, seperti halnya menggunakan kata harapan, rekomendasi yang secara umum. Contoh saran dalam penelitian eksperimen. Pertama, penggunaan metode eksperimen dalam mata pelajaran IPA hendaknya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, diperlukan persiapan yang matang dalam penerapan metode eksperimen ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, metode eksperimen tidak dapat berdiri sendiri dan tidak semua materi dapat diterapkan metode ini, sehingga guru perlu mengkombinasikannya. Penelitian deskriptif. Contoh sarannya, pertama, bagi guru, sebaiknya memberikan motivasi kepada siswa dengan cara tidak sekedar memberikan pujian kepada siswa agar motivasi dalam dirinya dapat berkembang. Yang kedua, bagi orang tua, sebaiknya memberikan perhatian kepada anaknya dengan menemani anak saat belajar di rumah, membantu mengatasi masalah, penyediaan fasilitas belajar, dan memberikan motivasi belajar. Yang ketiga, bagi peneliti, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu jenis penelitian korelasi. Contoh sarannya, teman-teman semua dapat melihat contoh dari yang telah saya tayangkan. Penelitian mixed method. Contoh sarannya, peneliti selanjutnya akan lebih baik jika tidak hanya mendeskripsikan profil
miskonsepsi yang terjadi, tetapi juga mencari penyebab terjadinya miskonsepsi. Penelitian selanjutnya dalam membuat instrumen tes tertulis disertai alasan siswa dalam menjawab supaya memperoleh data untuk mendeteksi miskonsepsi lebih detail dan lengkap. Yang terakhir yaitu penelitian PTK. Contoh sarannya, yang pertama, ketika melakukan penelitian, sebaiknya peneliti harus bisa manajemen waktu agar penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kedua, pemberian motivasi kepada siswa harus ditingkatkan agar menjadikan siswa semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran.